Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman sekalian, teman-teman responden tentunya ya dari SMA Negeri Semada. Salam kenal, kita dari FKM Unar semuanya. Di sini ada penugasan dari PE yaitu mengenai tentang metaplan. Tapi sebelum kita melanjut ke sana, lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu yang pertama. Jadi kepada teman-teman semua dan teman-teman juga untuk mempersiapkan diri, berdoa dimulai. Baik, tiada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu kalian harus berkenalan dengan kami. Jadi lebih afdol lagi kalau kita yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini aku sebagai co-fasilitator, namaku Ilham Fadil Akbar, aku dari FKM. Selanjutnya ada Mbak Mutia, fasilitator. Silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Herati. Di sini saya sebagai fasilitator. Salam kenal semua. Oke, selanjutnya ada Mas Pindi, silakan. Baik, Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Pindi Duransa. Di sini sebagai timekeeper. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat angkatan 2020. Oke, di sini Mas Pindi dari FMK sebagai timekeeper. Selanjutnya Mas Amar. Oke, selamat sore teman-teman semua dan juga teman-teman responden. Kenalin, aku Amar dari FKM UNER. Oke, selanjutnya ada Mbak Salsa, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Salsa Bila, bertugas sebagai dokumentasi. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya ada Mas Alvin, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Alfian dari FKM UNER juga. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas. Untuk yang terakhir, masih belum. Kepada Mbak Devita. Halo Mbak, silakan untuk memperkenalkan diri ya. Ya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Devita Angelina. Aku dari FKM UNER. Baik, terima kasih Mbak Devita. Selanjutnya ada Mas Dio. Oke, silakan Mas untuk memperkenalkan diri. Ya, sepertinya Mas Dio terkendala jaringan ya. Mic-nya nggak berfungsi. Mungkin bisa diwakilin Mas Ilham. Oke, baik. Sebenarnya Mas Dio ada kendala juga. Jadi Dio Tisna Hermawan, seperti yang ada di kolom chat Zoom itu ya. Dan partisipasi itu dia penilainya dari FKM juga. Dan tentunya kami sudah perkenalkan diri, nggak afdol seperti yang aku bilang tadi. Kalau kalian satu persatu nggak ada yang memperkenalkan diri, silakan atau langsung tunjuk aja ya biar langsung mulai. Tapi masih ada nih tadi temanku yang sempat terlempar kan, yaitu Mbak Saskia. Halo, Mbak Sas. Gimana nih, udah aman belum? Perkenalkan, saya Saskia Nadira Yudhani dari FKM UNER. Oke, semoga dari teman-temanku semua aman ya kondisi internetnya. Selanjutnya yaitu peserta nomor urut 1, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo. Peserta nomor urut 1. Halo, aku Lailatul Mubarokah dari Semada dari kelas 12 IPA 7. Halo, salam kenal Lailatul Mubarokah. Selanjutnya nomor 2. Halo, aku Lana Izatul Afifa dari Semada kelas 12 IPS 2. Salam kenal. Ya, salam kenal. Salam kenal. Ya, next. Peserta nomor 3. Halo, peserta nomor 3. Halo Mas semua. Perkenalkan, aku Alena Sani Widianto dari Semada kelas 12 IPA 5. Halo Alena. Selanjutnya peserta nomor 4. Halo kakak-kakak semua, nama aku Sylvia Duroto Nafisa dari SMA Semada dari kelas 11 IPA 7. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Selanjutnya peserta nomor 5, silakan.
Halo, perkenalkan nama saya Priscilia Putri Santoso dari Semada dari 12 IPA 3. Salam kenal kakak-kakak semua. Halo, salam kenal. Selanjutnya, peserta nomor 6. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan nama aku Karisma, biasa dipanggil Kari dari Semada, kelas 12 IPS 2. Salam kenal kakak-kakak semua. Halo, salam kenal. Salam kenal. Lanjut, peserta nomor 7. Halo kakak-kakak, nama aku Nur Aisyah Setya Imtiaz dari Semada 12 IPA 1. Terus biasanya bisa dipanggil Setio. Oke, salam kenal. Setia. Selanjutnya, untuk yang terakhir ya, peserta nomor 8. Silakan. Halo Mbak Mas semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Kusumaningrum dari Semada, biasa dipanggil Anissa. Salam kenal Mbak Mas semuanya. Halo, salam kenal. Wah, Anissa yang terakhir paling semangat nih ya teman-teman semua. Yaudah, langsung aja kita mulai ke acara selanjutnya. Oke, silakan untuk Mas Amar share screen mengenai PPT dari kita terlebih dahulu. Oke, jadi langsung ambil alih aja ya. Jadi seperti yang kami jelaskan, kami berasal dari Fakultas Ilmu Masyarakat dan ini nama anggota kelompok. Tadi udah disebutkan ya masing-masing dan langsung aja kita ke latar belakang. Silakan kepada Mas Dio untuk menjelaskan mengenai latar belakangnya. Oke, aku ambil alih ya teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin tentang latar belakang kenapa kita mengadakan metaplan ini tentang tema kita yang kami angkat yaitu anemia. Nah, karena anemia ini merupakan salah satu masalah remaja di Indonesia saat ini. Nah, anemia ini pada remaja merupakan masalah kesehatan masyarakat karena prevalensinya di atas 20%, teman-teman. Nah, anemia akibat kekurangan zat besi atau Fe ini merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Nah, anemia akibat kekurangan gizi besi atau Fe ini merupakan salah satu masalah gizi utama di Asia termasuk Indonesia. Bisa di next. Nah, remaja memiliki resiko tinggi teman-teman terhadap anemia ini karena masa remaja itu sangat memerlukan zat gizi yang lebih tinggi termasuk zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, remaja putri memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan remaja putra. Nah, kenapa demikian? Nah, karena dikarenakan remaja putri ini setiap bulannya mengalami haid atau menstruasi. Nah, anemia ini juga dapat disebabkan adanya faktor-faktor lain seperti lamanya haid, aktivitas fisik, kebiasaan sarapan pagi, status gizi, pendidikan ibu, asupan zat besi dan protein yang tidak sesuai dengan kebutuhan, serta adanya faktor inhibitor penyerapan mineral zat besi, yaitu tanin dan oksalat. Okay. Nah, selanjutnya ada tujuan diadakannya acara hari ini. Acara hari ini akan menyusun metaplan. Metaplan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai faktor penyebab tingginya angka kejadian anemia pada remaja perempuan. Baik, selanjutnya aku mau jelasin nih gimana tata cara metaplan pada sore hari ini. Yang pertama yaitu peserta akan menulis jawaban di Google Jamboard setelah fasilitator memberikan pertanyaan. Kemudian durasi menjawabnya itu 60 detik setiap pertanyaannya. Kemudian peserta diwajibkan untuk menjawab seluruh pertanyaan. Peserta juga diwajibkan untuk menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung jika tidak ada kendala. Kemudian yang terakhir, peserta dilarang untuk mengaktifkan mikrofon sebelum dipersilakan oleh fasilitator. Oke, jadi tadi ya beberapa tata cara mengenai penggunaan metaplan, terus latar belakang mengenai kenapa sih di sini kakak-kakak yang ada di sini itu mengangkat mengenai anemia. Itu tadi sudah dijelaskan di latar belakang tentunya dari asupan zat besi, gizi seimbang, cara pola hidup kita. Itu tadi bisa mempengaruhi mengenai penggunaan TTD yaitu tablet tambah darah. Oleh karena itu biar bisa menyingkat waktu pada sore hari ini, boleh langsung yang bertugas tentunya Mas Amar untuk memberi link Jamboardnya di chat Zoom. Silakan atau diwakilkan oleh Mas Dio atau yang lain teman-teman untuk mengirim di chat Zoom. Oke, jadi sudah dikirimkan oleh Mas Dio.
itu berupa link Jamboardnya. Oke, kepada Mas Amar bisa langsung share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kepada para peserta nih dari nomor 1 sampai 8, kira-kira udah pada buka belum nih Jamboardnya? Gimana nih? Salah satu dong, speak up, udah buka belum kira-kira? Atau chat aja nggak apa-apa di chat Zoom. Udah, Kak. Oke, makasih. Udah. Oke, selanjutnya jadi mekanismenya, misalnya ini ada anemia pada remaja putri. Apakah perilaku yang dapat mempengaruhi anemia? Nah, itu dari peserta 1 sampai 8, silakan untuk menjawab dan ditekan di sticky note jawaban kalian. Dan itu diberikan durasi selama 60 detik, 1 menit dari sekarang, seperti itu. Ya udah, langsung aja kita mulai ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Silakan untuk mengisi di Jamboardnya. Semangat. Oke, di sini udah pada cepat-cepat nih responden-responden kita ya, tentunya dari peserta nomor 1 hingga 8. Oke, jika ada kendala silakan konfirmasi di chat Zoom juga biar Mbak Mas di sini tahu nih mengenai kendala kenapa. Oke, di sini udah ada 8 dan semuanya udah jawab semua. Jadi apakah perilaku yang dapat mempengaruhi anemia? Yaitu jawabannya random nih dari peserta-peserta semua nih. Ada yang jarang makan, sayur dan stres, terus kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi, pola makan bergizi, kurang konsumsi, jarang mengkonsumsi zat besi, seperti itu ya. Oke, karena banyaknya jawaban, langsung aja kita next ke pertanyaan kedua. Silakan kepada Mas Amar. Silakan kepada Mbak Mutia. Ya, Oke, terima kasih untuk partisipasinya untuk menjawab. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pola makanan konsumsi sehari-hari? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, sepertinya semuanya udah selesai nih, pada gercep banget. Ada yang jawab saya suka telat makan dan lumayan sering mengonsumsi fast food dan jarang makan sayur tetapi sering makan buah. Terus kadang teratur, kadang tidak. Sayur makan teratur tapi tidak sehat. Jarang sarapan, lebih suka makan junk food. Terus makanan bergizi sehat seperti sayur dan buah. Terus ada yang jawab, biasanya kalau makan di dapur terus lumayan jarang makan sayur dan lain-lain. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang ketiga kepada Mas Ilham. Bisa dilanjut. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga nih. Bagaimana bentuk gaya hidup yang dapat mempengaruhi anemia? Oke, waktu dan tempat dipersilahkan kepada peserta untuk menjawab.
Oke, ini karena tadi untuk yang pertanyaan pertama dan kedua itu tadi kan mereka pada aktif gercep-gercep nih jawabnya ya kan, dan kelihatan nggak seru banget nih, Zoom berasa sepi banget. Nah, aku minta nih para responden-responden itu, peserta-peserta yang hadir, yuk coba nih salah satu dari kalian mau speak up nggak mengenai kenapa kok kalian menjawab hal seperti itu, misalnya kayak jarang makan sayur, stres itu kenapa? Boleh nggak perwakilan satu orang aja, yuk untuk jawab mengenai pertanyaan nomor 3 ini. Ayo silakan. Aku aja Kak yang jawab. Oh iya, Seperti pola hidup tidak sehat, kayak begadang, terus suka stres, terus nggak suka makan, kayak gitu Kak. oke, benar banget apa yang dikatakan sama D. Setio ya. Jadi benar banget kan mengenai pola hidup yang buruk, terus kurang makan juga, kebanyakan begadang juga, terus plus stres. Nah, itu jadi bagaimana bentuk gaya hidup gitu, yang dapat menguranginya. Oke, langsung aja ya kita next ke pertanyaan berikutnya. Silakan pada Mbak Mutia. Ya, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apakah kalian mengetahui program yang dilaksanakan untuk penanggulangan anemia? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, sepertinya Mbak Mutia ada kendala internet ya. Jadi maaf banget nih teman-teman mengenai apakah kalian mengetahui program yang dilaksanakan untuk penanggulangan anemia. Di sini banyak banget nih, seperti TTD, tablet tambah darah, terus ya pemberian TTD saat SMA. Nah, aku butuh ini nih, satu orang lagi yuk. Kira-kira di sini kalian semua pada mengonsumsi TTD nggak untuk saat ini? Atau waktu dulu udah pernah, Kak, tapi sekarang nggak pernah lagi, atau gimana? Atau masih sampai detik ini nih, masih mengonsumsi TTD dengan baik. Gimana yuk, coba yuk speak up. Perwakilan boleh. Saya Kak, Ya silakan. saya masih mengkonsumsinya Kak. Oke. Terima kasih. Yuk satu orang lagi, siapa kira-kira? Apakah masih mengonsumsi atau tidak? Gimana? Halo? Saya Kak. Kalau dulu itu pernah mengonsumsi, tapi sekarang udah enggak. Oke, ada yang sudah mengonsumsi dulu, terus sekarang sudah enggak, terus masih mengonsumsi aktif sampai sekarang. Oke, langsung aja yuk kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, jadi untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apakah kalian rutin mengonsumsi TTD yang diberikan? Jika tidak, berikan alasannya. Tadi seperti yang disampaikan oleh peserta nomor 1 ya, kenapa nih kok tidak mengonsumsi dengan rutin nih? Yuk, berikan alasannya. Jika iya, tidak perlu memberikan alasan. Ya, segera dijawab teman-teman semua. Oke, di sini jawabnya udah pada seru-seru ya. Ada yang iya rutin, ada yang rutin banget. Wah,
Ini ada yang pakai banget loh. Terus ada yang iya rutin dong. Terus ada yang lagi menstruasi aja. Dan ada juga yang terkadang lupa. Gitu. Jadi ini kurang satu ya yang mau ngisi. Oke. Oke, karena banyaknya mayoritas jawabannya rutin, langsung aja kita next ke pertanyaan berikutnya. Silakan Mbak Mutia. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6. Apakah kalian pernah mendengar stigma negatif mengenai konsumsi TTD? Jika iya, seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, kayaknya udah pada gadget semua nih, udah pada jawab semua. Mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Mas Ilham? Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutia. Selanjutnya yaitu ini, teman-teman. Apakah kalian pernah mengalami gejala anemia yang kami terangkan? Sebutkan. Yo, di sini ada yang pernah nggak mengalami gejala anemia? Kenapa nih? Mungkin berkunang-kunang atau cepat lelah atau karena efek samping ya kan. Tadi kan masih katanya kan belum dapat divalidasi dengan baik dan benar ya. Nah, kira-kira apa nih? Oke, di sini ada yang bilang kalau posisi dari tiduran dan langsung bangun rasanya mau jatuh dan pusing. Wah, ini siapa ya kira-kira pesertanya? Karena ini anonimus jadi nggak kelihatan ya siapa yang nulis. Terus pernah berkunang-kunang. Oke, ada yang jawabnya pusing juga, ada yang lemah, letih, lesu. 4L. Oke. Oke, pernah sering malahan badan lemes kalau nggak sarapan. Wah, berarti benar banget. Pola hidup itu memang mempengaruhi untuk gejala anemia sendiri. Oke, karena ini udah 8 semuanya dan 4 kecil-kecil semua, wah, menarik banget. Oke, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaannya yaitu, apakah kalian memiliki solusi untuk mencegah anemia? Mungkin bisa langsung diisi di jambornya masing-masing. Oke, kayaknya udah pada jawab semua nih. Mungkin saya bisa bacakan satu-satu ya. Yang pertama ada yang jawab minum TTT dan juga jaga pola hidup. Kemudian makanan yang sehat dan bergizi dan kurangi begadang dan rutin mengonsumsi pil TTD. Ketiga, pola makan sehat, olahraga dan istirahat yang cukup dan mengonsumsi makanan yang sehat yang mengandung zat besi dan mengonsumsi TTD. Banyak yang mengonsumsi sayuran dan rutin dan meminum TTD. Konsumsi TTD dan menerapkan pola hidup sehat, harus bahagia. Yang ketujuh, menjaga pola makan yang teratur dan mengonsumsi TTD. Dan yang terakhir yaitu
Solusinya adalah lebih sering mengonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi dan mengonsumsi pil TTD. Oke, terima kasih kepada para peserta karena sudah menjawab pertanyaan dari dari yang pertama sampai yang terakhir dengan baik dan benar. Mungkin saya serahkan kembali kepada Mas Ilham. Oke, baik, terima kasih Mbak Mutia. Oke, selanjutnya nggak afdal ya, tadi kalian sudah, dari tadi aku bilang nggak afdal dulu ya. Oke, maaf teman-teman. Jadi, seperti yang tadi udah beberapa pertanyaan dan udah kalian jawab secara cepat, cerdas, dan cerdik ya kan. Tadi pertanyaannya cukup bisa dipahami kan oleh kalian semua. Nah, jadi untuk kalian agar bisa lebih paham lagi, yaitu disimpulkan. Oleh karena itu, kepada Mas Amar boleh di-share screen. Nah, jadi untuk kesimpulan ini yaitu berupa lisan, teman-teman. Jadi mohon didengarkan dengan baik dan kesimpulannya ini dibacakan oleh Mas Alvin. Halo Mas Alvin. Oke, halo. Terdengar ya suaraku ya? Ya, aman Mas. Silakan Mas. Oke, jadi tadi jawaban dari teman-teman di Jamboard bisa aku simpulkan nih dari 8 pertanyaan yang kami berikan. Untuk pengetahuan teman-teman juga dari perilaku yang dapat mempengaruhi anemia, di sini teman-teman sudah cukup paham ya, seperti kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, lalu juga durasi atau lamanya dari menstruasi, dan juga jarang makan sayur, bahkan buah-buahan sehingga menyebabkan stres. Lalu mengenai pola makanan konsumsi sehari-hari, itu kan teman-teman di sini mengatakan bahwa pola makan yang tidak teratur, mengkonsumsi junk food, dan juga terkadang jarang untuk sarapan, itu dapat mempengaruhi nih terjadinya anemia pada remaja. Lalu untuk bentuk gaya hidup yang dapat mempengaruhi anemia sendiri, seperti jarang makan sayur, stres, begadang, dan juga pola hidup yang instan, seperti mengkonsumsi makanan instan ataupun junk food, yang menjadi pemicu anemia terjadi pada remaja. Teman-teman di sini juga mulai memahami ya program yang dilaksanakan untuk menanggulangi anemia pada remaja wanita khususnya, yaitu dengan pemberian TTD salah satunya. Namun selain itu dari pemberian TTD, teman-teman juga harus aware, khususnya remaja perempuan, bahwa mengkonsumsi seperti daging dan juga buah-buahan, sayuran hijau, bahkan biji-bijian itu juga dapat membantu untuk meningkatkan potensi kekurangnya anemia pada remaja wanita seperti itu. Lalu untuk teman-teman di sini mengenai pertanyaan rutin mengkonsumsi pil tambah darah atau TTD, di sini teman-teman mayoritas rutin secara langsung, bahkan sudah pernah ada yang minum bahkan sampai sekarang. Jadi itu sangat baik ya untuk mencegah anemia pada remaja. Dan juga mengenai stigma negatif, di sini teman-teman mengatakan bahwa memang ada efek samping ya. Di sini yang aku lihat seperti hipertensi gitu jawaban dari teman-teman, lalu juga bahkan sampai tidak punya anak nih. Ini bisa aku luruskan bahwa sebenarnya untuk efek samping dari pil tambah darah sendiri tidak sampai semengerikan itu ya teman-teman. Jadi untuk efek sampingnya sendiri berbeda-beda biasanya setiap orang, mulai dari sembelit ataupun diare, mual-mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, atau saat BAB berwarna hitam, lalu urin juga berwarna gelap. Lalu untuk kemungkinan kecilnya seperti dehidrasi, lalu tekanan darah rendah, bahkan gangguan irama jantung itu jarang terjadi nih teman-teman. Jadi jika memang di pada remaja terjadi efek samping seperti itu, bisa dikonsultasikan dengan dokter teman-teman di puskesmas ataupun di rumah sakit. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat aku simpulkan nih dari jawaban teman-teman pada sesi Metaplan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Aku kembalikan kepada Mas Ilham selaku co-fasilitator. Terima kasih Mas. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Alvin. Jadi tadi sudah dapat disimpulkan ya oleh Mas Alvin mengenai beberapa poin mengenai anemia itu apa sih, terus stigma negatif mengenai anemia itu apa, dan tadi sudah sempat diluruskan kan Mas Alvin mengenai dampak-dampaknya itu seperti apa.
dan seperti yang semua yang masuk mengenai efek samping atau apapun itu semuanya masih bisa diperbaiki. Dan alangkah lebih baiknya kalau kalian merubah pola hidup kalian, yaitu pola hidup sehat dan tetap mengonsumsi PDB dengan baik dan benar. Jadi tetap jangan lupa sarapan, konsumsi sayur, fast food boleh tapi jangan sering-sering. Ya dah, karena udah di akhir acara, alangkah lebih baiknya aku serahkan ke Mbak Mutia. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ilham. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada para peserta yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini dalam pembuatan metaplan kami. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kebetulan sebentar lagi maghrib, kita akan menutup acara metaplan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara metaplan ini, alangkah baiknya kita melakukan dokumentasi kepada Mbak Salsa agar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman semua boleh mengaktifkan kameranya dan kita mengambil sesi foto sebagai bukti dokumentasi pada kegiatan pada hari ini. Baik, sudah semua. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Boleh diganti gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada fasilitatornya. Oke, terima kasih Mbak Salsa sudah mendokumentasikan kita pada sore hari ini. Mungkin kita bisa mengakhiri acara pada sore hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada para teman-teman kelompok 2PE dan kepada para peserta yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih untuk dari Semada. Semada.